Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, para pemirsa TVNU yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung orang-orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan dan mau mengisinya dengan seluruh amal saleh dan seluruh kebaikan yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa amal saleh yang harus kita jaga di bulan suci Ramadan ini? Minimal 3 hal yang harus selalu kita seimbangkan di bulan suci Ramadan ini. Tentu ada amalan-amalan tambahan yang lain, tapi hal ini tidak boleh terlepas antara satu dan lainnya. 3 hal itu adalah puasa kita di bulan suci Ramadan. Orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan wajib hukumnya untuk berpuasa, karena perintah puasa di bulan suci Ramadan langsung dituangkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa merupakan kewajiban pokok yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman di bulan suci Ramadan. Dengan puasa kita akan dibimbing untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang disiplin, dan pribadi-pribadi yang konsisten dan istiqomah. Itulah makna dari takwa. Membentuk pribadi-pribadi yang disiplin, kuat, dan istiqomah dengan cara berpuasa adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tips dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba sekaligus umat Rasulullah tinggal ngejalanin. Kalau kita jalanin insya Allah. Hanya saja puasa yang bagaimana yang membentuk 3 prinsip dasar dan pokok yang saya sebutkan tadi. Pribadi yang kuat, yang disiplin dan istiqomah. Pribadi yang bisa berpuasa sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pribadi yang puasanya semata-mata mengharap ridho Allah, puasanya menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, seperti berbohong, bersumpah bohong, berghibah, bernamimah atau mengadu domba, serta an-nadhru bisyahwat, melihat orang lain yang menimbulkan syahwat. Kalau kita bisa jaga puasa kita tidak hanya al-imsak an jami'il muftirat minal akli wa syurbi wal jima'i minal waqti sahur hatta al-maghrib, tapi juga kita jaga dari yang membatalkan pahala puasa yang 5 tadi, insya Allah itulah puasa yang akan melahirkan pribadi-pribadi yang muttaqin, yang disiplin, yang istiqamah, dan yang tangguh. Apakah cukup puasa di bulan suci Ramadan? Tidak. Kita harus senantiasa menjaga sholat kita, lebih-lebih sholat qiyamul lail di malam-malam hari bulan suci Ramadan, karena di malam itu ada 1 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu namanya malam Lailatul Qadar. Maka jangan kita sia-siakan. Mari kita jaga tarawih kita jaga tahajud kita jaga sholat hajat kita. Kita bermunajat kepada Allah, karena di malam itu tidak ada doa yang tidak dikabul. Tidak ada permohonan ampun yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tobat yang tidak diterima. Semuanya sebagai kemurahan dan anugerah dari Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sholat dan puasa seperti pasangan suami istri. Tapi selain sholat dan puasa, adakah amalan lain yang harus senantiasa kita jaga? Ada. Itu namanya zakat. Zakat merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah di bulan suci Ramadan. Maka orang yang sholatnya benar, puasanya benar di bulan suci Ramadan, tapi nggak bayar zakat fitrah, amalnya tergantung, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyempurna dari amalan kita di bulan suci Ramadan adalah zakatul fitri atau zakat fitrah. Yang itu nanti kita bayar mulai dari awal Ramadan, sekarang sudah boleh, hingga menjelang kita sholat Idul Fitri.
Nah, selain zakat fitrah, zakat apa yang harus kita bayarkan? Zakatul amwal atau zakat mal. Allah titipkan harta kepada kita, kelebihan rizki. Kita hitung kalau sudah 1 nisab, kita harus bayar zakat. Berapa zakatnya? Tergantung. Bisa dengan 2,5% zakat profesi atau zakat-zakat yang lain yang dikiaskan dengan emas dan perak. Bisa juga dengan lebih dari itu. Misalnya zakat dari ziraah, tanaman kita, kalau kita punya tanaman, atau zakat dari ternak-ternak kita. Tentu ini hitungannya berbeda dan kita kaji dalam tema yang khusus. Jadi 3 hal ini harus saling berkaitan. Puasa kita, sholat kita, dan zakat kita harus kita jalani dengan baik. Di luar itu tentu kita isi dengan sedekah, berbagi kebahagiaan kepada orang lain, dan membaca Al-Quran, karena Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Maka kalau kita sudah kawal 3 hal ini di bulan suci Ramadan, kita sempurnakan dengan baca Quran, sedekah, infak, dan berbagi kebahagiaan pada orang lain, insya Allah sempurnalah ibadah kita. Itulah target utama dari puasa kita di bulan suci Ramadan, sholat kita di malam hari, dan zakat kita yang merupakan simbol solidaritas sosial. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu lana walakum. Syukran wa tumtum fil khair. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.